Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan melalui kanal YouTube gereja kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu leluasa bekerja dan berbuah di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, kata dasar kita gunakan dengan makna ganda. Kita menggunakannya dalam arti fondasi yang di atasnya suatu bangunan didirikan. Juga dalam pengertian mengenai suatu perkumpulan, perguruan tinggi atau kota yang didirikan oleh seseorang. Orang Yunani menggunakan kata themelios dalam makna ganda juga. Dan dasar dari Allah di sini yang dimaksud adalah gereja, perkumpulan yang didirikannya. Lebih lanjut, Paulus mengatakan bahwa gereja mempunyai materai tertentu atasnya. Kata Yunani yang dimaksudkannya adalah sfragis, yang arti umumnya adalah materai atau segel. Sfragis adalah segel yang membuktikan keaslian atau kepemilikan. Gereja mempunyai sfragis yang langsung menunjukkan untuk apa dia dirancang. Paulus memberi tanda pada gereja dalam 2 kutipan, yakni Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Hal yang menarik adalah tidak satu pun merupakan kutipan harfiah dari bagian kitab suci. Yang pertama, mengingatkan perkataan Musa kepada teman-teman dari kelompok Korah yang memberontak pada waktu itu di padang gurun. Ketika mereka bergabung bersama menentangnya, Musa berkata, Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya. Tertulis dalam Bilangan 16 ayat 5. Namun teks perjanjian lama tersebut dibaca dalam terang ucapan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Teks perjanjian lama ini sebagaimana adanya diterjemahkan ulang dalam kata-kata Yesus. Yang kedua, mengingatkan cerita Korah yang lain. Demikianlah perintah Musa untuk umat Israel. Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka. Tertulis dalam Bilangan 16 ayat 26. Namun, hal itu juga dapat dibaca dalam terang ucapan Yesus dalam Lukas 13 ayat 27. Ketika ia berkata kepada mereka yang mengaku sebagai para pengikutnya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ada 2 hal yang tampak. Jemaat Kristen perdana selalu membaca perjanjian lama dalam terang ucapan Yesus, dan mereka tidak tertarik pada hal-hal yang menyenangkan secara verbal, melainkan mengambil makna umum dari seluruh kerangka kitab suci untuk suatu masalah. Kedua teks tersebut memberi 2 prinsip luas tentang gereja kepada kita. Pertama, menuturkan bahwa gereja terdiri dari mereka yang menjadi milik Allah, yang telah menyerahkan diri kepadanya sedemikian rupa, sehingga mereka tidak lagi memiliki diri sendiri dan dunia tidak lagi memiliki mereka, melainkan Allah lah yang memilikinya. Kedua, menuturkan bahwa gereja terdiri dari mereka yang telah meninggalkan ketidakbenaran. Gereja terdiri dari mereka yang menjadi milik Allah dan yang mengabdikan diri dalam perjuangan demi kebenaran. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
terima kasih melalui firman-Mu kembali mengingatkan kami tentang dasar yang teguh, yakni gereja. Sesungguhnya kami mengimani bahwa gereja ialah kami, umat yang Engkau kasihi. Ajarilah kami untuk senantiasa menyadari bahwa kami yang adalah milik-Mu dan mengabdikan diri dalam perjuangan demi kebenaran. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan, tugas, dan pelayanan yang kami emban. Berilah kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang